Halo, selamat malam untuk semua rekan-rekan semuanya ya. Salam sejahtera dan salam sehat tentunya ya. Kembali lagi bersama saya Bang Parwi yang akan memberikan informasi terkini tentang timnas Indonesia kembali. Oke, dan di sini untuk saya akan berikan tentang timnas Indonesia informasi, yaitu kalau Indonesia kali ini dibantai oleh Iran 3-0 ya di babak pertama 1-0, dan di babak kedua Iran menambahkan keunggulannya 2-0 dan sehingga menjadi 3-0. Itu dia ya untuk di timnas Indonesia yang mengawali pertandingan di Piala Asia U20 2025 di Shenzhen Stadium. Nah, di Shenzhen Stadium pada tanggal 13 Februari 2025 malam ini. Pada pukul setengah 7 waktu Indonesia Barat, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Oke ya. Oke, Indonesia memang di babak pertama ya, memang babak pertama dari baru 2 menitan ya, 2 menitan ini sudah 2 menitan sudah hampir saja kebobolan gawang Indonesia di babak pertama. Tapi di babak pertama sih, di babak pertama, tapi di menit kelima Indonesia kebobolan 1-0 oleh Iran melalui tandukan pemain dari Iran, selalu melalui sundulan kepala, dan pemain Iran memanfaatkan kemelut di depan kotak penalti, dan melalui sundulan kepala masuklah gol pertama Iran ke gawang Indonesia. Nah itu ya, Indonesia juga tetap itu sehingga di babak pertama hingga turun minum posisi timnas Indonesia tetap 1-0. Nah Indonesia di babak kedua punya peluang di babak kedua dalam hitungan detik pada waktu tadi, tapi itu yang diperoleh oleh Jen Raven ya, tapi itu masih bisa digagalkan oleh pemain dari atau kiper dari Iran. Nah, tak lama kemudian Muhammad Ragil juga melesatkan tembakan dari jarak yang cukup jauh yang memasuki di babak kedua, melepaskan tembakan bola yang cukup jauh dan juga keras, tapi sayang sekali masih bisa diblok oleh kiper oleh Iran. Nah, Indonesia tertinggal ya di babak kedua pada menit ke-57 ya. Marcelinho Ola yang juga masuk di babak kedua melepaskan tendangan ya, tapi juga masih bisa diblok, dan Indonesia tertinggal 0-2 di menit ke-63 babak kedua. Tembakan akrobatik, tendangan akrobatik ataupun tendangan salto yang akrobatik yang dilesatkan melalui umpan, tendangan bebas umpan yang dilesatkan oleh Ismail ya, tendangan akrobatik Ismail ya, Ismail Gonzalez namanya, sukses merobek gawang Indonesia dan kedudukan menjadi 2-0 di menit ke-63 untuk timnas Indonesia. Kebobolan maksudnya. Nah ya, lalu Indonesia juga punya peluang juga di menit selanjutnya, tapi Indonesia tidak bisa mencetakkan gol ya, dan lalu di menit 10 menit kemudian di menit ke-73 ya, di situ di menit gawang Ikram kembali kebobolan kembali di menit ke-73 melalui mobil Denhan yang membuat Indonesia terluka lebih sakit lagi dengan memanfaatkan bola dari sepak pojok. Awal dari sepak pojok Indonesia gagal mencetak gol karena apa? Ya, di menit itu memasang bola karena tidak ada penjagaan yang ketat. Di situ ada Mohbin Dehan ya, Mohbin Dehan ini berdiri bebas, tidak ada yang melakukan pengawalan sama sekali ya, rekan-rekan, tidak melakukan
ada pengawas sama sekali. Nah, kemudian terciptalah gol untuk Iran, gol yang ketiga di menit ke-73, dan Indonesia kemudian semangat mengganti pemainnya, berbagai pemainnya dan berusaha. Tapi Indonesia tetap gagal mencetak gol sampai laga hingga tuntas. Ya, memang ada peluang-peluang yang sangat ciamik, sangat bagus. Saya hitung ada 4 peluang yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi, striker kita mandul, tidak bisa mencetak gol. Akurasinya buruk, akurasinya kurang tepat, ya, tidak bisa membobol, lagi-lagi tidak bisa membobol gawang dari Iran. Lagi-lagi timnas kita, kesulitan kita adalah di lini serang kita yang tumpul, dan lagi yang ditambah lagi lini belakang kita juga rapuh. Itu ya penyebabnya, sangat rapuh, mudah kecolongan. Pemain kita juga mudah kehilangan bola di area-area pertahanan kita. Itu ya teman-teman, sangat-sangat disayangkan, dan ini harus perlu ada perombakan total untuk timnas Indonesia agar untuk menjalani di laga selanjutnya yang akan melawan Uzbekistan, ya, Uzbekistan yang Uzbekistan juga mengalahkan malam hari ini, juga mengalahkan Yaman, ya. Oke, jadi itu ya informasi yang bisa saya bagikan. Semoga nanti timnas Indonesia bisa kembali mencuri poin di laga melawan Uzbekistan dan juga Yaman agar bisa lolos ke fase berikutnya, bisa ke lolos grup dan masuk ke 8 besar. Karena yang akan masuk ke 8 besar, yang akan lolos ke tahap selanjutnya hanya juara 1 dan juara 2 grup saja. Jadi Indonesia harus berjuang lebih keras lagi. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih sudah selalu support channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sepak bola, salam olahraga, dan semangat untuk anak-anak dan adik-adik semuanya untuk timnas Indonesia. Jangan lupa, jangan sampai dihujat untuk anak-anak kita, karena mereka masih usia 20 tahun, dan yakinlah mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kualitas yang berkata lain. Semangat timnas Indonesia.